Di zaman dahulu kala di tanah Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang cantik nan jelita bernama Dayang Sumbi. Ia memilih meninggalkan kemewahan di istana untuk hidup tenang di sebuah desa, ditemani dengan seekor anjing setia miliknya bernama si Tumang. Namun, Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah pangeran kayangan yang dikutuk. Aduh, alat pintalku jatuh jauh sekali. Malasnya aku mengambil ke sana. Siapapun yang mau mengambilkan alat pintalku, jika ia perempuan akan kujadikan adikku. Jika ia laki-laki, maka ia akan kujadikan suamiku. Tumang, kau yang mengambilkannya. Oh dewa, aku telah berjanji. Aku tak mungkin mengelak dari ucapanku sendiri. Dayang Sumbi pun menepati janjinya. Ia menikah dengan si Tumang yang terkadang berubah wujud menjadi manusia. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki tampan bernama Sangkuriang. Ayo Tumang, cari rusanya. Ibu sangat ingin makan hati rusa hari ini. Kita tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Sial, seharian ini tidak ada satu pun rusa yang tampak. Hari sudah mulai gelap. Tumang, kenapa kau diam saja? Kejar rusanya. Kalau aku pulang tanpa hati rusa, pasti kecewa. Terpaksa. Maafkan aku Tumang. Aku harus mengambil hatimu sebagai ganti hati rusa itu. Terima kasih Sangkuriang, masakanmu nikmat sekali. Hati rusa ini sangat gurih. Tapi, di mana Tumang? Kenapa sejak tadi dia tidak kelihatan? Ibu, sebenarnya yang ibu makan itu bukanlah hati rusa. Itu adalah hati si Tumang. Aku tidak menemukan rusa satu pun di hutan tadi. Apa? Kamu membunuh Tumang? Katakan, Sangkuriang itu ayahmu. Aduh, sakit ibu. Maafkan aku ibu. Aku terpaksa melakukannya karena aku tidak ingin mengecewakanmu. Maafkan aku ibu. Pergi kamu dari rumah ini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Sangkuriang pergi dengan membawa luka di kepala dan hatinya. Bertahun-tahun ia mengembara, berguru pada banyak pertapa sakti, hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa. Suatu hari, tanpa sadar, ia kembali ke desa asalnya. Tempat ini sudah banyak yang berubah. Tetapi siapakah wanita cantik di tepi telaga itu? Wajahnya begitu tenang. Aku jatuh cinta pada pandangan matamu. Wahai wanita cantik, maukah kau menjadi istriku? Ku bersumpah akan menjagamu selamanya. Kau pemuda yang gagah. Aku menerima lamaranmu. Setelah pertemuan itu, Sangkuriang dan Dayang Sumbi mulai sering menghabiskan waktu bersama. Dayang Sumbi merasa nyaman dengan kehadiran pemuda gagah tersebut. Sementara Sangkuriang semakin yakin akan perasaannya. Hingga pada suatu pagi yang tenang, sebelum pergi berburu, Sangkuriang meminta Dayang Sumbi untuk membantunya merapikan ikat kepalanya. Adinda, kemarilah. Tolong rapikan ikat kepalaku sebelum aku pergi berburu. Tentu Kakanda, mari aku bantu. Kakanda, bekas luka ini, mengapa ada bekas luka besar di kepalamu? Oh, ini luka lama. Ibuku membuatku mendapatkannya.
Saat itu, ibuku memintaku mencari hati rusa untuk makan malam. Aku pergi berburu bersama anjing kesayangannya ibu. Namun, karena aku tidak menemukan rusa satupun, aku membunuh anjing itu. Oh dewa, bukan cerita ini. Dia adalah Sang Kuryang, anakku. Sang Kuryang, dengarkan aku. Kau adalah anakku, aku ibumu. Kita tidak boleh menikah. Jangan bertanda kau. Kau masih sangatlah muda dan cantik. Mana mungkin kau ibuku? Aku tidak peduli. Pernikahan kita harus tetap terjadi. Baiklah jika kau bersikeras, tapi ada syaratnya. Buatkan aku sebuah telaga besar dan sebuah perahu di atas bukit itu. Semuanya harus selesai dalam 1 malam sebelum fajar menyingsing. Hanya itu, mudah saja. Wahai para jin dan makhluk halus, bantu aku bendung sungai itu. Buat perahu besar sekarang juga. Hahaha. Kami datang Tuan Sang Kuryang, perintahmu adalah tugas kami. Cepat semuanya, angkat pohon-pohon raksasa itu, tebas hutannya. Kita harus selesai sebelum matahari mengintip. Celakalah, dia hampir selesai. Aku harus menghentikannya. Wahai warga desa, bangunlah. Fajar harus datang lebih cepat. Hah? Ada apa ini? Mengapa Dayang Sumbi berteriak di tengah malam? Lihatlah itu, di atas bukit. Sang Kuryang sedang membangun sesuatu yang besar bersama makhluk-makhluk yang mengerikan. Tolong aku. Cepat bentangkan kain sutra merah di ufuk timur. Pukul lesung kalian sekarang juga. Buat ayam-ayam jantan terbangun. Ayo semuanya, cepat ambil kain-kain itu. Tumbuk lesungnya, lebih keras. Apa? Fajar sudah tiba. Tidak mungkin. Aku gagal. Sialan. Aku sudah bekerja keras, tapi Fajar mengkhianatiku. Rasakan ini. Perahu yang jatuh tertelungkup itu kemudian membeku dan berubah menjadi sebuah gunung besar. Hingga kini, gunung itu dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu.